Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas kurikulum dengan fleksibilitas. Nah, di sini kami izin untuk mempresentasikan buah pola pikir dari kelompok kami, dan berawal undangan saya Kurdiansa Ali Pangestu, NPM 0392333322. Oh ya, saya Adi Nugroho dengan NPM 0392223316. Saya Amelia Fatimah dengan NPM 0393322. Ya, untuk mempersiapkan waktu, kami izin presentasi ya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip fleksibilitas. Nah, di sini kan dari kata fleksibel artinya tuh luas. Nah, di sini fokusnya prinsip fleksibilitas itu kepada implementasi. Jadi saat kurikulum itu diterapkan ke peserta didik dan proses pembelajaran. Nah, ini fleksibel itu artinya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bisa kondisi peserta didiknya, sarana prasarana maupun kondisi misalnya di kelasnya bagaimana dan materinya. Next. Nah, ini contohnya yang paling umum ya. Jadi misalnya di awal itu kurikulum disiapkan untuk menggunakan teknologi, misalnya harus memakai LCD gitu ya. Tapi saat pembelajaran berlangsung ada musibah mati listrik. Akhirnya kan guru harus fleksibel ya. Jadi dari LCD dirubah ke pakai papan tulis, memaksimalkan sarana yang ada. Nah, di sini ada 3 prinsip fleksibilitas. Yang pertama disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik, kemudian disesuaikan dengan kondisi regional, dan yang ketiga disesuaikan dengan waktu dan tempat. Jadi di sini fleksibilitas itu kata kuncinya atau keywordnya itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Jadi dalam penerapan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum itu kita memiliki 2 sisi ya. Yang pertama bagi guru dan yang kedua itu sisi bagi siswa. Kalau bagi guru nanti kita bahas bagi guru dan bagi siswa nanti kita bahas per poinnya. Jadi ada 3 tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Kita langsung masuk ke slide berikutnya untuk penerapannya. Jadi pembahasan pertama kita ada prinsip fleksibilitas dengan penyesuaian kemampuan dan latar belakang peserta didik. Nah, dalam penyesuaian kemampuan dan latar belakang peserta didik, di sini berdasarkan hasil pengamatan kami terdapat 2 pembagian. Nah, terdapat 2 pembagian. Yang pertama itu ada pembagian kelas, bisa dilihat ya teman-teman. Yang kedua ada lingkungan. Misalkan di sini pembagian kelas kita analogikan terhadap proses pembelajaran ya. Jadi ada di dalam beberapa sekolah misalkan ya. Ada beberapa sekolah itu ada pembagian kelas reguler dan kelas unggulan. Begitupun dengan ada pembagian kelas reguler dengan kelas olahraga. Kurikulum yang digunakan jelas mungkin ada perbedaan ya antara kelas reguler dengan kelas olahraga yang paling menonjol, karena dari kompetensinya pun itu sudah berbeda. Yang mana kelas olahraga itu mengutamakan kompetensi dari pengembangan atletiknya atau psikomotoriknya. Motorik semua masuk. Berikutnya ada faktor dari lingkungan, pembiasaan bahasa asing dan kompetensi khusus di sekolah itu berpengaruh juga salah satunya terhadap pengembangan kurikulum berdasarkan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Seperti misalnya kalau berdasarkan hukum masyarakat itu ada yang namanya desil ya. Jadi setiap masyarakat itu dikategorikan ke dalam beberapa desil. Lalu pada beberapa tahapan tertentu itu ada sekolah yang ada peserta didik yang masuk ke dalam jadi kagak ya. Jadi biarin aja, lepasin dulu. Oke ya. Baik. Jadi dalam beberapa kasus itu di Kota Bogor misalkan itu terdapat lingkungan misalkan sekolah berbasis internasional dan sekolah berbasis lokal. Itu seperti halnya
ada sekolah swasta ataupun negeri, ada sekolah yang menggunakan kurikulum kalau itu RSBI ya Mas. Itu bagi kami masuk juga ke dalam fasilitas fleksibilitas yang mana dalam kelasnya pun harus menyesuaikan. Ada misalkan di suatu kelas sekolah internasional atau misalkan sekolah yang berbasis RSBI itu di hari-hari tertentu itu wajib menggunakan bahasa Inggris, dan di sana pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik. Seperti halnya tidak dipungkiri pasti ada satu atau dua peserta didik yang masih kagok dalam penggunaan bahasa asing. Selanjutnya Pak Ali masih ya? Nah, ya. Mangga dilanjutkan oleh Pak Ali untuk Yang kedua ada disesuaikan dengan kondisi regional. Yang di sini yang dimaksud dengan kondisi regional adalah daerah. Poin pertama, sekolah dengan kondisi 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, di situ kita mengetahui sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T itu minim dengan sarana dan prasarananya. Jadi mereka hanya menggunakan media yang seala kadarnya, tidak bisa mengikuti seperti kurikulum yang sudah distandarkan seperti yang kebanyakan di kota. Lalu ada faktor letak geografis, kondisi alam, dan kondisi lingkungan. Ada beberapa kasus kurikulum juga geografis itu mempengaruhi penerapan kurikulum. Ada yang sekolahnya itu di daerah pegunungan dan ada yang di daerah pesisir begitu. Mereka menyisipi kegiatan-kegiatan di kurikulumnya itu yang menunjang di letak geografisnya. Misalnya ada yang sekolah-sekolah yang sekolah alam seperti itu contoh konkretnya. Lanjut, prinsip fleksibilitas yang terakhir adalah disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ya, yang paling lekat yang pertama pada poin pertama situasi tertentu. Ya, itu yang kita rasakan di tahun lalu itu adalah penemuan saat kita terkena dampak imbas dari pandemi yang meninggalkan suatu proses pembelajaran dari peralihan dari daring atau dalam jaringan luar jaringan ke dalam jaringan, luring atau daring atau yang offline ke online. Ya. Lanjut, ada media pembelajaran atau praktikum. Beberapa kurikulum adanya penerapan praktikum yang membutuhkan itu sebuah laboratorium. Dan disitu disesuaikan juga dengan tempat media pembelajarannya. Misalkan kalau bahasa ada di mungkin sebagian bapak ibu yang pernah sekolahnya ada ruang bahasa. Jadi disesuaikan juga ada atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti kurikulum tersebut bisa diterapkan. Kalau tidak ada, ya dipakai yang seadanya. Lalu yang terakhir ada keterbatasan ruang kelas. Bagi beberapa sekolah itu ada yang ruangnya terbatas yang tidak sebanding dengan siswanya. Jadinya bahasanya di rolling gitu, ada yang pagi dan ada yang siang yang masuk gitu. Lalu kita beranjak ke slide dia terakhir, ini kesimpulan. Jadi pada penerapannya prinsip fleksibilitas adalah prinsip dalam penerapan kurikulum yang memberikan keluasan atau fleksibel terhadap sekolah dan tenaga pendidik yang bersifat opsional, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Lalu kesiapan tersebut meliputi juga antara lain kesiapan guru, kesiapan peserta didik, dan kesiapan sarana dan prasarana yang ada. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada feedback dari bapak dan ibu? Ya, ada pertanyaan? Nanti dulu. Termasuk yang tadi masih tetap sama, bagaimana contoh penerapan pada pembelajaran materi bahasa Indonesia dilihat dari prinsip fleksibilitas. Kalau direlasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya? Betul. Ya baik. Kita kepada prinsip yang pertama dulu Pak. Untuk prinsip fleksibilitas disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Karena di sini pembagian kita alokasikan kepada kelas dan lingkungan. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas yang menggunakan atau kelas bahasa itu biasanya untuk kurikulumnya penerapan dengan kurikulum yang menggunakan bahasa yang benar seperti itu Pak untuk pembagian kelasnya. Lalu dari segi lingkungannya
biasanya anak bahasa Indonesia itu diharuskan untuk menggunakan bahasa tersebut di luar ruang kelas. Jadi pembiasaan terhadap sekolah siswa-siswa lainnya. Mungkin seperti itu Pak untuk yang disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang tadi. Dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan? Cukup. Untuk yang berikutnya, Ali mau menambahkan? Disesuaikan dengan kondisi regional. Dalam hal ini Saya coba kasih contoh ya untuk yang kondisi regional ini. Tadi misalnya ada sekolah-sekolah yang di pesisir atau di lingkungan, nah itu bisa diselipkan literasi terkait lingkungan sekitarnya dia. Karena kalau di sekitar pesisir jadi ada cerita-cerita tentang pelaut, nelayan, itu jadi masih berhubungan sama budaya setempat. dan saya menambahkan kalau kondisi geografis atau letak itu yang paling terlihat mencolok itu untuk bahasa itu di setiap daerah pasti ada namanya mulok Bapak. Kalau di Jawa Tengah itu pasti ada muatan bahasa Jawa, sedangkan untuk kalau di itu walaupun bukan di luar konteks bahasa Indonesia Bapak, pasti ada di situ mata pelajaran tuh yang disesuaikan dengan letak sekolah tersebut. Kalau di sini berarti bahasa Sunda gitu. Kalau untuk pembelajaran bahasa secara jenis gitu. Lanjut, lalu ada media pembelajaran tadi yang sudah saya singgung disesuaikan dengan waktu dan tempat itu yang saat misalkan pembelajaran itu yang dibutuhkan adanya fasilitas kayak seperti kalau bahasa itu berarti kan ada ruang bahasa, laboratorium bahasa Bapak. Nah, jadi kalau misalkan ada berarti kurikulum tersebut dapat diterapkan, kalau tidak ada ya disesuaikan ya hanya menunjang di kelasnya saja, tidak usah di laboratorium. Gitu. Menambahkan kalau laboratorium bahasa yang saya tahu biasanya lebih berfokus ke audio sama visual yang misalnya untuk listening gitu ya. Berarti kan harus ada perangkat khusus. Karena di kelasnya ternyata nggak ada, berarti harus pindah ke lab gitu. Tapi seringnya sih kalau pakai lab bahasa itu buat penutur asing ya. Iya. Atau misalnya kalau di bahasa Indonesia bisa waktu belajar IPA, berarti kan butuh lab bahasa. Oke. Ya, walaupun ada miskonsepsi di sini ya, prinsip fleksibilitas itu bukan berarti kurikulum itu bisa dilakukan sesuka hati. Walaupun fleksibel, tapi tetap ada aturan lain yang harus kita ikuti. Ya, ibaratnya dalam dunia pendidikan, kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu seperti kitab suci. Ya, tapi bukan berarti kitab suci itu kitab suci yang harus kita ikuti, tapi bukan berarti kita tidak boleh mempelajari hal yang lain atau tidak boleh berkiblat kepada hal yang lain ya, sebagai sebuah penyempurnaan itu tetap harus ada. Nah, di sini kalau melihat dari prinsip fleksibilitas, yang pertama adalah prinsip fleksibilitas tergantung kepada kemampuan peserta didik. Ya, kemampuan dan latar belakang peserta didik itu sudah pasti dilakukan, kan ya. Kemampuan dan latar belakang peserta didik itu sudah pasti dilakukan. Itu sebabnya kenapa dalam proses pembelajaran saat ini disarankan adanya proses diagnostik awal, ya, asesmen awal, ya, asesmen awal untuk mengukur bagaimana level kognitif siswa dan level non kognitif siswa. Ya. Nah, prinsip fleksibilitas yang disesuaikan dengan waktu dan tempat ini memang sebetulnya sangat dekat dengan kurikulum Merdeka saat ini yang kemarin sempat disampaikan bahwa guru punya keleluasaan untuk memilih mata pelajaran KD mana yang akan mereka sampaikan pada saat ini. Atau prinsip fleksibilitas ini artinya pada saat kan tetap bahasa Indonesia itu belajarnya menggunakan berbasis teks kan, ya kan? Teks eksposisi berarti ya sesuaikan saja dengan waktu dan tempat, informasi apa sih yang sekarang lagi up to date. Nah, itu yang maksudnya ya. Lalu kemudian berdasarkan prinsip satu lagi tadi apa? Disesuaikan dengan apa? Regional. Nah, artinya ini justru lebih gampang sekali bagaimana penggunaan teks itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu masuk ke dalam pembelajaran kontekstual.
Ya, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menghubungkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari sehingga pembelajaran itu lebih terasa manfaatnya dan lebih mudah dipahami. Anak-anak pesisir akan kebingungan jika Anda minta mereka untuk membuat paragraf deskripsi tentang gunung karena mereka anak pantai, ya kan? Dan mereka akan kebingungan membaca sebuah teks tentang gunung karena mereka tidak bisa mengimajinasikan gunung itu seperti apa. Tapi akan lebih mudah jika mereka disuruh membuat deskripsi tentang apa sih keseharian seorang nelayan. Kenapa? Karena itu memang lingkungan mereka adalah seperti itu. Dan itulah prinsip fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi regional jika dihubungkan dengan proses pembelajaran. Ya, oke, gitu ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.